Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan Penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan Penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ya, NKH episode yang ke-7, yaitu ngaji kenyataan hidup singkatannya ya. Yang kita akan bahas yang ringan-ringan saja, tapi sering terjadi di pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang alasan judi haram dari hukum alam semesta dan psikologi manusia. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya di sini saya akan mulai dengan hadis ya, baik itu dari Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 6438 dan 6439, dan Muslim nomor 1048. Yang Anda bisa lihat ya, bahwa sifat manusia menurut Rasulullah SAW, nah apabila dia diberikan satu lembah ataukah bukit emas ya, maka sifat manusia ataukah hamba Allah itu akan meminta yang kedua dan yang ketiga. Tidak ada puasnya ya. Obat puasnya itu adalah tertutup tanah ataukah mati. Nah, jadi sifat semua manusia, baik itu saya, baik itu orang terkaya di dunia, baik itu ustadz, ulama, dan siapapun, sifat manusia yang disebutkan oleh Rasulullah itu hanya mati obat kepuasan tentang harta benda tersebut ya. Bahkan orang terkaya di dunia pun itu tetap mencari duit, bahkan berlomba-lomba untuk mempertahankan dia yang paling kaya di alam semesta ini. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan judi, baik itu secara psikologi ataukah secara hukum alam semesta. Dan di sini juga saya unjukkan dalilnya kepada teman-teman ya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 219 dan Quran surah Al-Maidah ayat 90 ya. Yang dimana di sana lebih banyak mudorotnya ya, bermain judi itu bahkan setara dengan khamr, minuman keras, ataukah menyembah berhala. Nah, khususnya judi dan khamr itu lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Nah, hidup Anda bisa hancur ya, keluarga Anda dan orang sekitar Anda membenci Anda karena dua hal itu ya. Dan tentunya supaya Anda berpikir ya akibat judi tersebut dan Anda menjadi orang-orang yang beruntung di dalil tersebut. Nah, ini nanti kita akan kupas lebih dalam ya. Nah, tentunya Allah membuat firman tersebut ya untuk diri kita. Kalau Tuhan itu sendiri dia sudah maha kaya, maha hebat, maha berkuasa, maha segala-galanya. Jadi Allah tidak butuh ya Anda mau bermain judi, ataukah Anda minum khamr, ataukah Anda kalah, Anda menang, tidak ada untungnya bagi Allah. Tapi dalil itu diturunkan sebenarnya buat kita ya, bagaimana kita selamat dalam menjalani hidup. Karena Allah lebih tahu watak dan sifat manusia daripada diri kita sendiri, sehingga muncullah dalil tersebut untuk amannya kita ya. Baik itu tentang dalil-dalil yang dilarang. Nah, sehingga lebih banyak mudorot kita bermain judi ataukah khamr tersebut, yang khususnya kita akan kupas tentang judi ya. Nah, yang saya bilang tadi, sifat manusia itu tidak akan pernah puas. Nah, ketidakpuasan ini ketika manusia melihat jalan tercepat untuk menghasilkan duit, maka semua manusia ingin jalur tercepat untuk menjadi kaya. Tidak ada cara cepat ya, cara instan. Tidak ada cara cepat dan cara instan. Ini dari hukum alam semesta. Dari mana Anda mau tahu? Anda bisa lihat semua orang yang terkaya di dunia
yang kayanya itu hakiki ya, ataukah bisa disebut kekayaannya itu berumur panjang ya, bahkan sampai dia meninggal. Nah, mereka itu tidak ada yang instan kayanya. Jadi dari hukum alam semesta nggak ada kaya instan ya. Adapun kaya instan itu ritmenya pendek. Maksudnya ritmenya pendek, misalnya Anda menang lotre ataukah menang judi. Tapi karena Anda tidak siap mental psikologi Anda, didikan karakter kaya Anda tidak siap, maka habis-habis juga dalam waktu cepat. Anda tidak tahu bagaimana mengembangkan uang tersebut, ya habis-habis juga. Makanya ada sempat fenomena yang pernah laku tanahnya ya di sebuah kampung, dibeli oleh Pertamina kalau nggak salah, beramai-ramai sekampung beli mobil ya. Dan apakah ada yang belajar usaha ketika dia dapat uang miliaran, tanahnya laku? Ada yang belajar ya, usaha, mencoba menggunakan duit tersebut untuk usaha memajukan uangnya jauh lebih banyak. Tapi karena ketidaksiapan dan dia tidak pernah mengalami dari hal kecil sampai besar dia menjadi pengusaha hebat, maka habis-habis juga. Makanya jarak kalau tidak salah setahun ataukah setahun setengah setelah sekampung itu beli mobil, banyak itu kembali miskin lagi, bahkan saya tonton itu nyabit rumput lagi ya. Nah, itu kelayakan pada karakter orang-orang tersebut belum siap. Nah, makanya kalau orang yang sudah layak karakternya, siap. Nah, misalnya 10 miliar ya. Ada dua orang, ada yang karakternya sudah siap dan sudah terbiasa menjalani hidup dengan karakter kaya tersebut. Ada yang satu karakter belum layak kaya. Kalau Anda kasih yang 10 miliar, dipastikan yang sudah terbiasa dengan karakter tersebut, maka duit tersebut akan berkembang menjadi jauh lebih besar. Karena dia sudah terbiasa melakukan bisnis, money management, melakukan pengembangan usaha, bagaimana memarketingkan sebuah usaha, bagaimana menitipkan sebagian rezeki untuk yang berhak ya. Nah, bagaimana dia mengembangkan usahanya dengan baik dan benar. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa ataukah tiba-tiba, makanya itu bisa malah menjadi miskin lagi. Banyak fenomena-fenomena itu yang menang lotre sekian triliun tapi miskin lagi. Nah, karena karakter dan mindsetnya itu belum siap ya. Mudah-mudahan Anda paham. Jadi kalau Anda lihat semua orang kaya di dunia, Anda ambil 100 orang kaya di dunia, sebenarnya karakternya itu hampir sama ya. Hanya produknya saja berbeda. Ada yang Microsoft ya, ada yang Tesla, ada yang obat-obatan, ada yang teknologi marketplace. Sebenarnya mereka daya juangnya sangat-sangat tinggi dan mulai dari kecil hingga besar. Nah, jadi tidak ada kekayaan itu muncul secara instan. Kalaupun Anda melakukan hal-hal jalur kiri misalnya, atau ke jalur hitam, Anda menjual ganja 1 ton dan Anda kaya ya, ataukah Anda bisnis prostitusi, ataukah Anda bisnis gelap ya, maka dipastikan pada titiknya itu akan dibalas oleh Tuhan dan biasanya singkat. Sekali pembalasan Anda melakukan hal-hal hitam, maka Anda dibikin sesusah-susahnya, bahkan ditembak mati. Seperti salah seorang penjual ganja yang ditembak mati. Jadi setiap kemungkaran di alam semesta ini pada akhirnya akan dibongkar dan dihukum dengan sekejam-kejamnya. Nah, Anda pilih Anda kaya melalui jalur hitam, tapi sekali dibuka aib Anda oleh Tuhan, Anda langsung dihukum mati dan nama Anda dirusak oleh Tuhan di alam semesta ini, sehingga nama Anda abadi sebagai orang yang melakukan hal yang tidak benar ya. Nah, itu kalau kaya dari jalur kiri itu bisa membuat diri Anda hancur sendiri. Nah, judi ini salah satu psikologinya yang kena di manusia ya, yaitu menawarkan proses cepat ya. Jadi proses cepat ini akan menghilangkan rasa syukur ya. Jadi Anda misalnya bermain judi, Anda mempertaruhkan 10 juta, dalam waktu kurang dari 1 menit hilang ya, sehingga rasanya sangat cepat. Ataupun Anda menang misalnya menjadi 20 juta, sangat-sangat cepat di bentuk prosesnya, sehingga ketika Anda menang, psikologi Anda ini akan mau terus mau dan terus mau, terikat psikologi Anda. Anda menang 10 juta, pasti Anda berpikir saya akan menang lagi.
mungkin menjadi 30 juta, mungkin 40 juta, mungkin 50 juta, mungkin 1 miliar. Nah, harapan keterikatan itu yang membuat Anda akan terus diberikan bisikan-bisikan untuk harapan menang. Sehingga 20 juta Anda menang. Habis itu Anda pasang lagi 10 juta, menang lagi jadi 30 juta. Terus sampai 50 juta Anda menang. Nah, ketika Anda ingin mendabelkan cepat keuntungan Anda pasang sekali-kali 50 juta tersebut, ternyata kalah, ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Karena Anda 5 kali menang, harapan itu bisa muncul. Nah, Anda akan mencari jalan instan dan membuat Anda berani ekstrim dengan baik itu menggunakan pinjol, ya. Anda akan balas dendam. Rasa balas dendam tersebut itu ketika kalah susah dikontrol. Dan Anda melakukan berbagai cara mengiming-imingi orang nanti akan dibagi fee yang lebih besar ketika dipinjami orangnya, ataukah mencari orang-orang yang bisa partner dengan Anda untuk bermain judi tersebut, atau bahkan Anda mengambil uang bank dan sebagainya. Nah, Anda main lagi, menang, ya. Menang lagi. Nah, setelah itu kalah, ya. Nah, terus itu berulang-ulang sehingga keterikatan psikologi Anda itulah yang berbahaya, yang mudorotnya besar di dalam dalil yang saya sebutkan tadi, ya, baik itu Al-Maidah ataukah itu Al-Baqarah. Nah, misalnya Anda menang dalam jangka waktu 3 bulan, Anda punya duit menang judi 3 miliar, ya, misal ini, ya. Dan Anda melakukan money management yang orang-orang bilang, ya, memang itu penting dalam pengelolaan uang. Nah, Anda jadiin dia misalnya sawah, Anda jadiin tanah investasi, Anda jadiin dia emas, sehingga tersisa misalnya 500 juta untuk Anda main lagi. Nah, ketika 500 juta itu Anda kalah, maka Anda akan berpikir bagaimana menjual investasi yang Anda sudah tanam lagi. Karena daya bisik-bisik untuk Anda menang lagi itu lebih besar dibandingkan niat Anda investasi yang sesungguhnya, sehingga habis-habis juga Anda jual untuk main lagi. Akhirnya menjadi miskin-miskin juga. Nah, itu adalah lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Karena sifat manusia oleh Rasulullah itu nggak ada puasnya, mati puasnya. Sedangkan dalam judi ini mempersingkat waktu, yang membuat dopamin Anda terus seolah-olah merasa Anda bakalan kaya cepat, padahal Anda nggak berasa Anda sudah ngutangi orang banyak, Anda sudah membuat kehancuran. Dan tentunya judi ini bisa mempertaruhkan diri, ya, anak, keluarga, ataukah keluarga besar. Bagaimana contohnya? Misalnya Anda mulai dari hal-hal yang kecil, 10.000, ya, 15.000, ataukah terus sampai 100.000, maka itu Anda akan terus berharap untung dan menjadi besar. Lama-lama karena Anda kalah menang, jadi kalah, Anda ambil emas istri Anda jual, kalah lagi. Karena dopaminnya terikat lebih kuat, Anda pinjemi saudara Anda sampai kalah lagi, Anda jual harta benda Anda, kalah lagi, Anda jual warisan, kalah lagi, maka terus seperti itu. Sehingga ketika Anda tidak mampu membayar hutang-hutang, baik itu kepada teman ataukah saudara, itu otomatis merusak nama Anda sendiri. Bahkan perjudian itu banyak orang cerai, banyak orang yang bunuh diri akibat hutang-hutang yang mereka tidak mampu bayar. Nah, kalau Tuhan itu tidak butuh Anda mau main judi atau enggak, Tuhan tetap Tuhan, Maha Kaya, Maha Sakti. Tapi itu disebutkan di dalil supaya Anda selamat menjadi orang beruntung, karena mudorotnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya yang saya bilang tadi, ya. Nah, jadi selamatkan diri Anda, ya. Jangan teriming-imingi sesuatu yang cepat. Biasanya, ya, sesuatu yang cepat itu risikonya juga besar. Dan kalau ada orang bilang, nih kamu modal 50 juta bisa dalam 1 bulan untung 100 juta. Hati-hati, ya. Kaya yang hakiki itu semua melalui tangga proses pembentukan diri kita.
baik dari kecil sampai menjadi besar. Semua orang yang kayanya hakiki atau panjang itu, Anda lihat 1000 orang terkaya di dunia, mereka itu adalah petarung-petarung tangguh yang mulai dari kecil-kecil, istilah fenomena bola salju, terus dia menjadi membesar sehingga menjadi orang yang kaya. Nah, setelah karakternya terbentuk, biasanya karakter orang kaya itu dia bermanfaat untuk sesama orang lain. Dan dalam hukum alam semesta ya, orang-orang yang menginvestasikan ya, ataukah memberikan sebagian hartanya besar untuk umat di alam semesta ini, seperti Bill Gates ya, Warren Buffett dan sebagainya, mereka menyedekahkan hartanya yang sangat besar, tidak membuat mereka miskin, malah semakin kaya. Dan dibutuhkan skill untuk mengelola keuangan tersebut ketika bisnis mundur. Namanya usaha itu hukum alamnya pasti maju dan mundur, pasti. Sehingga orang-orang yang bermental kaya ini juga punya skill bagaimana mempertahankan duit. Namanya duit nyarinya susah, menghabiskannya cepat ya. Sehingga butuh skill bagaimana mengelola, mempertahankan keuangan tersebut sampai titik usaha kita maju lagi. Nah, jadi kalau usaha Anda rame, ingat-ingat ya, jangan semuanya dihabiskan untuk membeli barang-barang mewah. Nanti pada saatnya juga bisnis itu menjadi sepi, sehingga siap siaga duit tersebut yang Anda untung ketika rame itu untuk menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda ketika waktu sepi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada orang kaya yang hakiki itu instan. Ini hukum alam. Semua dididik dari mental, cara berjuang, cara melawan kebosanan, cara mempertahankan duit. Tentunya berinovasi, kreatif, pantang menyerah, fokus ya, ambisi tingkat tinggi, menyedekahkan sebagian harta yang kita dapat. Sangat banyak syarat-syarat untuk bisa menjadi layak untuk sukses. Buktikan orang-orang yang melakukan judi itu tidak akan pernah bisa kaya, karena itu adalah hukum alam semesta. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, karena saya juga manusia lemah yang banyak dosa. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.